kembali kepada apa kontribusi umat Islam. Umat Islam harus kembalikan amanah. Umat Islam menjadi institusi yang terpercaya, harus terpercaya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sempat ngalamin, tapi rasanya enggak, ada terlalu muda. Yang SMA-nya sekitar 2015-2016 mungkin merasakan ujian nasional dengan ada dua nilai, nilai akademik dan nilai integritas. Betul nggak? Kenapa ada dua? Karena waktu itu saya melihat penting sekali menyadarkan integritas sebagai kesadaran kolektif. Jadi nilai ini bukan hanya akademiknya, tapi integritas. Itu aja dulu sebagai pengantar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab teman-teman semua. Mungkin bisa langsung dimulai teman-teman. Kalau ada yang bertanya dipersilakan, saya bantu oleh teman-teman panitia. Terima kasih. Oke, baik. Kita kepada teman-teman panitia, Bapak saudara, dipersilakan untuk membantu proses tanya jawabnya kepada teman-teman semua. Silakan, ini satu ibu satu apa diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Herman Najib. Saya seorang presiden perikanan di salah satu universitas yang ada di kota Bogor. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya anak abang dari Sekas. Alhamdulillah bisa melihat Pak Anies secara langsung, dan juga saya akan suka sama Kak Ian Fahmi. Pertanyaan saya dari Majalengka, Jawa Barat. Saya dari Majalengka, Jawa Barat. Izin Pak, saya juga untuk Pak Anies menyikapi tema menepi di tengah krisis. Ya kan, Anda dari Majalengka ke sini untuk acara ini atau tinggalnya di sini? Siap, izin Pak untuk tinggalnya di Kota Bogor. Asli Majalengka. Aslinya Majalengka Pak. Izin melanjutkan. Menyikapi tema menepi di tengah krisis, bagi kami fresh graduate, krisis yang paling nyata adalah mismatch antara pertumbuhan makro dan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi sempat disinggung oleh Pak Anies bahwa ketika kita sudah berkuliah di universitas ternama, tetapi integritas kita tidak ada skala lulus. Nah, menurut data World Economic Forum, baru saja merilis bahwa risiko pengangguran menjadi ancaman nomor 1 ekonomi Indonesia tahun 2026. Dengan kontribusi manufaktur yang diklaim stabil di angka 19%, namun angka pengangguran terdidik masih menyentuh 25%. Ada diskoneksi antara kebijakan teknokrasi dan realitas di lapangan. Bagaimana Bapak melihat kegagalan distribusi kepercayaan ekonomi tersebut? Langkah konkret apa yang harus diambil agar negara tidak hanya mencetak angka pertumbuhan di atas kertas, tetapi mampu mengembalikan kepercayaan generasi muda bahwa pendidikan tinggi masih memiliki nilai tawar di pasar kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita utuh berintegritas, maka keunggulannya adalah ke apa adanya. Apa adanya, itulah keunggulan. Nah, kadang-kadang kita seringkali sekarang menyaksikan ada perilaku di depan dan perilaku di belakang. Yang di depan penuh kosmetik, yang di belakang tanpa kosmetik. Yang kelihatan kita membutuhkan yang otentik, bukan yang kosmetik. Yang otentik itu nanti akan memberikan kepada kita ini yang beneran. Nah, berintegritas itu membuat keapaadaannya menjadi kekuatan, dan ini yang harus kita kembalikan, integritas. Ini jawaban ini soal integritas ini nyambung dengan Bu Irfan tadi, Bu Irfan.
Kita bilang, ini gimana? Data makroekonomi bilang bagus. Kok lapangan pekerjaan sulit? Di pertanian kita di sini. Kalau kita swasembada harganya bisa murah, bukan? Kok swasembada harganya mahal? Saya bukan pertanian, awam aja. Teman-teman, kembalikan integritas data kita. Data kita harus mencerminkan fakta. Kalau data tidak mencerminkan fakta, maka data tidak bisa dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan. Nah, kita sekarang menyaksikan banyak sekali data berseliweran, tapi dipertanyakan integritasnya. Teman-teman, bayangkan kalau Anda naik pesawat, terbang nih, terus pilotnya bilang, Bapak Ibu sekalian, dashboard saya banyak angka, tapi angkanya belum tentu benar. Berarti nggak naik pesawat? Ngeri sekali bukan? Anda naik mobil, lihat dashboard, tertulisnya 120 kilo, benar 120, ternyata jadi 90. Banyak sekali sekarang itu kita menyaksikan. Seringkali istilah tadi di atas kertas bagus, kenyataan yang disebut di atas kertas harus mencerminkan kalau tidak itu dikoreksi. Kalau itu tidak dikoreksi, maka kita berpotensi menemui krisis. Kenapa? Karena masalah tidak terbaca. Kalau tidak terbaca awal, tidak bisa dilakukan mitigasi, tidak bisa. Jadi saya ingin sampaikan pentingnya kita fokus pada soal integritas itu. Dan soal lapangan pekerjaan, saya juga mengharapkan 19 juta lapangan pekerjaan dijanjikan. Anda mengharapkannya itu tercapai? Iya, saya juga begitu. Saya juga pengen agar 19 juta itu menjadi kenyataan. Karena itu nggak usah dikritik, dituntut jadi kenyataan. Betul nggak teman-teman? Jadi ditagih supaya jadi kenyataan. Karena kita membutuhkan 19 juta lapangan pekerjaan. Kan benar ada butuh kan? Jadi teman-teman sekalian, saya lihat apa dalam situasi seperti ini. Anda termasuk dalam situasi yang sulit. Kenapa sulit? Ya Anda baru lulus kuliah, meeting dengan jam kerja. Anda belum punya pengalaman, tapi jam kerja Anda minim. Walaupun saya sering bilang memang anak muda kalau ditanya pengalaman, ya pasti akan kalah dengan mereka yang durasi kerjanya sudah lebih panjang. Dulu saya ajarkan di kampus, kalau ada lulusan sarjana baru cari mulai wawancara, terus ditanya, Anda pengalamannya belum banyak, maka jawab, kalau Bapak cari orang berpengalaman, cari orang tua. Tapi kalau Anda Bapak perlu masa depan, maka saya datang menawarkan masa depan. Itu mempunyai masalah. Ya teman-teman, terkait dengan ini Anda harus antisipasi. Lapangan pekerjaan kenyataannya sulit. Apa yang bisa dikerjakan? Apa yang bisa dikerjakan? Apa aktivitas lain yang bisa dikerjakan? Dalam kenyataannya lapangan pekerjaan itu sedikit. Ini fakta. Tanggung jawab pemerintah itu untuk bisa memperluas lapangan pekerjaan. Tapi kan itu PR-nya